Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap bersukacita. Amin ya, walaupun beberapa hari dilanda hujan deras ya, cukup deras ya, sehingga pastor di belakang itu sampai mau banjir istilahnya, penuh dengan air ya. Tetap bersukacita, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Gembala masih mengantar rombongan Lost and Found ya untuk mengadakan mission trip, dan hari ini adalah perjalanan mereka terakhir. Mereka ada di Blora dan Wirosari ya, jadi hari ini adalah perjalanan mereka terakhir. Besok pagi-pagi mereka sudah harus berangkat ke Jakarta kembali ya. Di dalam Tuhan kita doakan sehingga pelayanan mereka untuk melayani tempat-tempat desa-desa di gereja-gereja kecil menjadi berkat ya. Kita pun akan belajar terus supaya kita bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ini banyak bunga-bunga ya. Bunga-bunga ini adalah karya dari wanita Deborah ya. Pada hari Jumat kemarin wanita Deborah mengadakan perayaan Kartini, dan salah satu acaranya adalah lomba kreasi menata bunga kebun ya, bunga kebun. Jadi bunga yang ada di sekitar kita, bunga kebun, dan ini hasilnya ya cukup bagus-bagus. Harusnya lebih banyak lagi, tetapi ada beberapa yang bunganya tidak tahan lama ya, jadi layu. Jadi hanya beberapa yang kuat-kuat saja yang dipajang ya. Mari wanita yang belum bergabung dengan wanita Deborah hadir setiap hari Jumat jam 4:30 sore. Kita mau bertumbuh bersama, kita mau terus ya berkarya dalam kehidupan kita sebagai wanita. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan satu tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah hidup berkualitas ya. Hidup berkualitas. Seringkali kita mendengar nama kualitas ya. Apa sih kualitas? Bisa minta tolong? Bisa. Ya, apakah sih yang dimaksud dengan kualitas? Iya, ini yang dimaksud dengan kualitas ya, yang sering kita tahu dengan kata mutu ya. Contohnya adalah kita seringkali kalau membeli barang yang berkualitas baik ya, barang yang mutunya baik, biasanya harganya akan lebih mahal ya. Harganya lebih mahal karena mungkin kalau baju kainnya lebih baik, kalau tas atau sepatu bahannya lebih baik, dan biasanya barang yang berkualitas ini akan lebih tahan lama, lebih awet ya, tidak mudah rusak ya. Contohnya tas, sepatu tadi ya. Kalau beli tas ya, seringkali kalau saya dapat tas itu untuk anak-anak sekolah ya, cari yang kualitasnya baik. Kalau yang agak tebal gitu ya, karena zaman sekarang anak-anak sekolah itu bukunya cukup banyak ya, cukup banyak yang harus dibawa. Dulu waktu kami masih tinggal di Kota Solo, waktu Noel masih sekolah di Solo sana, itu tasnya berat sekali karena satu pelajaran itu 3 buku ya, 3 buku ya, belum buku paketnya, buku tulisnya 2, jadi 3 buku, dan buku paket itu biasanya tebal-tebal. Jadi sempat ada seorang tua yang tas anaknya itu ditimbang 7 kilo katanya. Waduh, berat sekali katanya. Jadi anak-anak itu, jadi saya belikan tas itu yang kualitasnya cukup bagus, kalau enggak cepat robek ya. Kalau yang murah-murah yang jahitannya enggak bagus itu akan cepat robek karena isi di dalam itu berat sekali, dan anak bawanya berat sekali, jadi kasihan ya. Jadi kalau naik motor biasanya saya suka bawain ya, kalau saya yang jemput saya suka bawa karena di sini sakit sekali terasa ya, karena cukup berat. Jadi barang yang berkualitas baik itu mutunya baik ya. Tapi kita lihat sekarang makanan pun kalau kita orang yang berjualan ya, kita biasanya juga harus menjaga kualitas makanan kita. Mama saya itu jualan pempek Palembang ya. Awalnya dulu papa saya itu punya toko buku, kami punya toko buku, tetapi karena dengan berjalannya waktu dengan persaingan yang cukup ketat, sehingga akhirnya toko buku kami tidak bisa mencukupi kebutuhan ya. Akhirnya karena ada saudara saya yang dari Palembang, dia akan berangkat ke Amerika dan tinggal di sana, akhirnya mama saya diajari buat pempek. Nah, awalnya bikin pempek itu ya, yang pempek telur itu ya Bapak Ibu, di dalamnya ada telur ya, karena belum pernah buat, karena baru belajar. Jadi biasanya satu telur itu bisa jadi berapa pempek telur ya, jadi isinya sedikit sekali. Jadi kalau orang yang beli, ini kok telurnya cuma segaris katanya,
belum biasa, takut pecah, ya. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya mulai bisa. Dan empek-empek mama saya ini ya dijaga kualitasnya, ya dijaga dari kualitasnya dari bahan-bahan yang ada, ya. Contohnya cukanya itu, ya mama saya itu biasanya pakai gula Jawa atau gula aren itu yang terpilih, nggak sembarangan. Jadi pesan mereka antar ke rumah dalam bentuk dus-dus dan dilihat ada yang warnanya agak kehitaman, ada yang agak kecoklatan, itu di mix sehingga cukanya warnanya enggak kehitaman sekali, ya. Kemudian dikasih macam-macam lagi, ya, ada bumbu lainnya yang dikasih sehingga rasanya enak. Dan itu harus dijaga kualitasnya. Jadi kalau gulanya nggak ada, mama saya akan cari ke pasar, ya, supaya kualitasnya, supaya mutunya tetap baik, ya. Jadi cukanya itu biasanya cukanya itu yang enak, ya, tergantung orang membuatnya. Nah, seringkali ada beberapa saudara saya yang bisa buat pempek, tetapi kalau cukanya dia beli dari mama saya karena beda, ya, tangannya beda. Dan untuk membuatnya pun kan harus ada proses, ya. Membuatnya pun harus ada proses, dari tidak bisa terus belajar, terus meningkatkan kualitasnya. Karena mama saya itu pintar masak, jadi tahu, ya, bagaimana caranya, kemudian cara ngadonin ulenannya itu supaya tidak kelebihan terigu, kemudian tidak kelebihan air, ya, jadi pas, ya, rasanya enak, pas. Nah, itu kan perlu dijaga kualitasnya. Daging ikannya pun perlu dijaga kualitasnya. Karena kalau ikannya nggak bagus nanti hasilnya nggak bagus, ya, hasilnya nggak bagus. Jadi nggak gampang. Saya diajari, ya, tapi nggak bisa pintar, ya, karena cuma sekali-sekali belajar, nggak pernah dipraktekkan, tidak mengalami proses terus dibuat. Jadi saya nggak bisa, ya, tidak sehebat mama saya, sekedar tahu saja, ya. Jadi ada proses yang dijalani, ada kualitas yang dijaga, sehingga makanan itu rasanya tetap nyaman dan tetap enak. Banyak orang yang mencari. Mama saya nggak buka restoran, Bapak Ibu, jadi hanya di rumah saja. Ya, dulu ketika papa saya masih ada, diantar ke restoran, ya, dititipin. Tapi ketika papa sudah tidak ada, ya sudah jualan di rumah. Rumah saya itu masuk gang sempit, buntu, paling pojok, gitu, ya. Tetapi karena mungkin kualitasnya enak, jadi banyak dicari. Sehingga ada juga orang yang kirim, ya, bawa ke luar negeri, ya, karena kualitasnya. Nah, tetapi kita lihat bahwa zaman sekarang orang sudah tidak lagi menjaga kualitas barang, tidak lagi menjaga mutu barang. Kalau kita lihat di TV, seringkali ada tayangan-tayangan orang yang tidak menjaga kualitas makanan. Contohnya apa? Ayam yang sudah busuk, ikan yang sudah busuk, dagingnya dipakai untuk bikin nugget, bikin otak-otak dan lain sebagainya. Kemudian seringkali ada lagi air yang tidak dimasak dari air sungai, ya, dibuat es dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan zaman sekarang, orang sudah tidak lagi memperdulikan kualitas barang, tidak lagi memperdulikan apakah barang yang dijual itu bisa membuat orang sakit atau tidak, ya. Zaman sekarang kita lihat orang sudah mulai egois. Firman Tuhan katakan bahwa zaman sekarang kasih sudah semakin hambar, tidak adalah kasih lagi. Jadi kalau kita lihat kondisi dunia, apalagi kalau kita lihat penayangan televisi, orang sudah lagi tidak memperdulikan orang lain. Yang penting apa? Kepentingan pribadi. Untung saya banyak, saya bisa hidup baik, ya, saya bisa menghasilkan banyak. Tidak peduli orang lain mau sakit mau apa, nggak peduli lagi. Itu kondisi zaman sekarang, ya. Dan zaman sekarang juga sudah terjadi penurunan makna dari kualitas. Ya. Artinya apa? Orang dianggap hidupnya berkualitas kalau dia sukses di pekerjaan. Orang dianggap hidupnya berkualitas kalau dia bisa membeli produk-produk terbaru, produk-produk mahal, produk-produk bermerek. Orang dianggap hidupnya berkualitas ya kalau dia di sekolahnya hebat, pintar. Ya. Kita lihat satu contoh, yaitu dalam kehidupan salah satu tokoh, ya. Kita lihat satu contoh, yaitu Daniel. Tokoh Samuel, ya. Samuel ketika dia mengurapi Daud, Samuel melihat dengan kacamata manusia. Dia lihat kakak-kakaknya Daud itu kelihatannya berkualitas. Dia lihat dari perawakannya, tubuhnya mungkin besar, cocok menjadi seorang raja. Ya, apa yang dilihat oleh Samuel
dan apa yang dilihat oleh Isai, ayah dari Daud, ya, dia lihat bahwa kakak-kakaknya Daud itu lebih berkualitas untuk diurapi menjadi seorang raja. Tetapi kita lihat, ya, apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dilihat secara kacamata manusia beda dengan Tuhan. Tuhan melihat kualitas Daud lebih hebat. Tuhan melihat Daud itu lebih pantas diurapi menjadi seorang raja. Walaupun saat itu Daud baru seorang Gembalanya pun Daud bukan menggembalakan kambing domba yang banyak, ya. Kalau kita baca cerita Daud, dombanya Daud hanya 2-3 ekor yang dia gembalakan, nggak banyak, ya. Jadi dia hanya ditugaskan menjaga 2-3 ekor dari kambing dombanya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan melihat kualitas Daud. Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dari yang dipandang oleh manusia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus berbeda dari dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dari kehidupan dunia kita. Dalam Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau kehidupan dunia, orang sudah tidak lagi mementingkan kualitas, orang tidak lagi mementingkan mutu yang baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda, tetap harus pegang kualitas. Kalau kita berjualan, kita jaga kualitas kita. Kita harus berbeda dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Harus terus meningkatkan kualitas hidup kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, tingkatkan kualitas hidup kita. Di pekerjaan kita, tingkatkan kualitasmu dalam bekerja. Di pelayanan, tingkatkan kualitasmu dalam pelayananmu, ya. Sebagai suami, sebagai istri, tingkatkan kualitasmu menjadi fungsinya sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik. Anak-anak yang bersekolah, tingkatkan kualitasmu dalam belajar, ya. Sebagai seorang anak, tingkatkan kualitasmu menjadi anak yang baik. Sebagai orang tua, tingkatkan kualitasmu menjadi orang tua yang baik. Jangan serupa dengan dunia. Ketika klinik kemarin, ketika band Lost and Found datang, kita ada klinik untuk song leader, singer, dan musik. Itu salah satu cara kita meningkatkan kualitas kita, ya. Jadi caranya adalah kita baca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 dan 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itu caranya bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Yang pertama tadi apa? Diperlengkapi, ya. Diperlengkapi artinya apa? Terus belajar, terus memperlengkapi diri. Ya, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak memperlengkapi diri, makanya tidak akan bisa meningkatkan kualitas baik pekerjaannya, baik pelayanannya. Ya, saya katakan tadi kemarin ada klinik WL, singer, dan musik. Ya, itu salah satu cara kita meningkatkan kualitas song leader kita. Salah satu cara meningkatkan kualitas singer kita dan para pemusik kita. Mereka diajar bagaimana cara menjadi song leader yang baik. Mereka diajar bagaimana menjadi singer yang baik, menjadi penyanyi yang baik. Ada cara-caranya. Ya, selain tekniknya, diajarkan juga attitude-nya. Ya, sikapnya juga harus baik. Ya, itu cara
Lewat seminar-seminar kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Lewat pembelajaran kita bisa, ya. Jadi kemarin salah satu dari pemusik itu katakan bahwa dia nggak sekolah khusus, ya. Jadi banyak belajar lewat apa? Lewat YouTube, lewat internet. Itu cara mereka belajar. Itu cara mereka meningkatkan diri, kualitas mereka supaya semakin baik. Tetapi orang yang malas nggak akan mau meningkatkan kualitasnya. Merasa sudah mampu, merasa sudah bisa, dia nggak akan mau belajar, ya. Nggak mau cari kesempatan, ya, untuk belajar. Belajar itu banyak cara, nggak cuma lewat sekolah, ya. Lewat majalah-majalah kita bisa banyak belajar, ya. Lewat pengalaman orang lain kita bisa banyak belajar. Lewat saya katakan tadi YouTube, ya, lewat internet kita bisa banyak belajar. Banyak hal kita bisa capai untuk bisa kita meningkatkan kualitas kita. Ketika saya belajar kuliah tentang kepemimpinan, dikatakan bahwa ketika seorang pemimpin yang merasa sudah mampu dan dia tidak mau belajar, artinya dikatakan maka dia sudah selesai menjadi seorang pemimpin. Jadi sampai di situ saja. Artinya dia nggak akan pernah lagi meningkat, dia tidak akan pernah lagi berkembang karena merasa sudah cukup, sudah merasa mampu, sudah hebat, ya. Jadi sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita pun harus terus meningkatkan kualitas kita. Firman Tuhan tadi katakan dalam Efesus tadi katakan apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi perlu diperlengkapi terus, perlu banyak belajar. Hal yang kedua adalah bagaimana caranya, ya, diperlengkapi terus dengan banyak belajar. Hal yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dengan kita mengenal siapa Yesus, kita kenal lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita kenal dengan kita membaca firman Tuhan, kita mengenal siapa anak Allah itu, bagaimana kedahsyatannya, bagaimana ajaibnya dia, bagaimana kasihnya luar biasa, bagaimana janjinya yang luar biasa bagi kita. Nah, lewat pengenalan itu akan membuat kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, ya, tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Kita nggak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Kita mengerti bahwa Allah kita sanggup, bahwa Allah kita mampu melakukan segala perkara. Kita nggak akan peduli dengan orang yang lain lagi, ya, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dengan mengenal pengetahuan yang benar tentang anak Allah akan membuat kita selalu mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Ya, karena kita tahu bahwa Allah kita itu akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Allah kita selalu menepati janji-janjinya. Banyak janji-janji Allah yang kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur atas setiap perancangan yang Allah berikan. Kalau kita mengenal siapa anak Allah, maka kita akan pantang menyerah. Ya. Orang yang memiliki kualitas hidupnya, dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan maju terus. Ya. Kondisi apapun, masalah apapun yang menghimpit kehidupannya, dia akan pantang menyerah. Karena dia tahu ada Allah bersama dengan dia. Ada Allah yang senantiasa di sisi dia. Ada Allah yang senantiasa menopang dia. Ada Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi dia untuk menghadapi apapun juga. Tapi kita harus tahu dulu, betul tak kita mengetahui dengan benar siapa Allah yang kita sembah? Betulkah kita tahu dengan benar siapa Yesus yang kita selama ini kita puja? Kalau kita tahu, kita kenal dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah diombang-ambingkan. Kita akan selalu mengucap syukur dan kita akan pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Ya, itu orang-orang yang memiliki kualitas dalam hidupnya. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Kedewasaan penuh dan terus bertumbuh. Ya, dikatakan harus dewasa. Dewasa secara fisik, dewasa secara rohani, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam tingkah lakunya. Ya, untuk menjadi dewasa ada proses pertumbuhan. Kalau kita lihat pertumbuhan anak-anak, ya, dari balita sampai dia usia dewasa, sampai dia menjadi tua, itu kan ada prosesnya, ada pertumbuhannya. Ketika anak itu masih bayi, ya dia masih perlu dituntun, masih perlu dibimbing. Ketika dia belajar merangkak, gak mungkin anak kecil kan langsung lari.
Ya, dia belajar dulu merangkak, dia belajar berjalan, dia belajar berlari, dia belajar berdiri terus. Dia masuk usia remaja, dia masuk usia pemuda, akhirnya menjadi orang dewasa dan menjadi usia anugerah. Itu ada proses pertumbuhan. Setiap manusia menjalani proses pertumbuhannya secara fisik, tetapi juga harus ada proses pertumbuhan secara rohani. Proses itu tidak instan, nggak ada yang dari kecil tiba-tiba langsung tua, nggak ada. Ya, kalau ada mengalami penuaan secara dini itu ada penyakit, ya, penyakit yang membuat orang cepat langsung jadi tua, ya, itu ada satu penyakit, ya. Jadi tetap kita orang yang normal adalah orang yang bertumbuh melalui proses kehidupan secara bertahap, tidak ada instan. Kalau zaman sekarang kita lihat banyak yang instan, ya, banyak yang instan, makanan instan, minuman instan, sampai pendidikan pun instan. Ya, pendidikan instan artinya apa? Pengen cepat jadi sarjana, kuliahnya cepat selesai dapat S1. Ya, tetapi kita lihat kalau yang serba instan itu sarjananya instan, orang yang mungkin lulus dengan cara menyontek, orang yang lulus dengan cara membeli-beli soal, itu berarti nggak sesuai dengan intelektual. Gelar kesarjanaannya tidak sesuai dengan daya pikirnya, intelektualnya nggak akan sesuai, ya, akan kelihatan nanti. Jadi kualitas intelektualnya tidak sesuai dengan pendidikannya, kemampuannya berpikir nggak akan sesuai karena diperoleh dengan cara instan, dengan membeli ijazah, dengan membayar orang, ya, ijazah aspal asli tapi palsu. Ya, berapa banyak zaman sekarang orang-orang dunia melakukan hal seperti itu, pengen cepat dapat gelar, tetapi nggak mau belajar sesuai dengan waktunya, tidak mau mengikuti proses yang ada, proses yang lama, maunya instan. Ya. Kualitas hidupnya nggak akan terjamin. Dia tidak memiliki kualitas hidup. Ya. Kalau kita boleh lihat ada proses kehidupan, ya, yang paling indah adalah proses kehidupan seekor kupu-kupu. Ya, seekor kupu-kupu. Ya. Ketika ada seorang anak yang melihat kepompong dan ketika melihat kepompong itu mulai bergerak, ya, dan kupu-kupu yang di dalamnya ingin coba melepaskan diri yang dari kepompongnya, maka dia akan mulai bergerak. Dan ketika ada seseorang yang merasa kasihan melihat perjuangan si ular tadi yang ingin terlepas dan ingin bebas, maka ketika orang itu berusaha dia melepaskan kepompongnya, ya, dia lepaskan satu persatu, ya, kepompongnya, dia bantu si ular tadi supaya cepat jadi kupu-kupu. Apa yang terjadi? Maka kupu-kupu yang keluar nanti akhirnya dia tidak memiliki sayap yang kuat. Akhirnya dia jatuh, dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena proses yang dialami dari kepompong, ya, dia harus menggerakkan tubuhnya, dia menggerakkan sayapnya untuk melepaskan kepompongnya. Itu adalah proses yang harus dia jalani supaya sayapnya itu menjadi kuat. Ya, ketika kupu-kupu itu menjalani prosesnya dengan sabar, terus dia berusaha melepaskan kepompong, akhirnya maka sayapnya menjadi kuat dan dia bisa terbang. Dia menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa terbang karena sayapnya sudah kuat. Tetapi ketika kita bantu supaya proses itu menjadi instan, menjadi cepat, ya, kupu-kupu itu tidak memiliki sayap yang kuat, akhirnya dia tidak bisa terbang. Ya, jadi sia-sia, mengecewakan, hasilnya tidak bagus. Ya, jadi jangan pernah membantu proses yang sudah alam berikan. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau cepat, kalau kita mau instan, maka kita tidak akan bisa memiliki kualitas yang baik. Ya, seringkali kita lihat dalam kehidupan ini, dalam Alkitab diilustrasikan menjadi seperti bejana, ya, bejana yang indah. Bagaimana bejana itu diproses, ya, bejana itu dari tanah liat, kemudian bagaimana bejana itu harus ditekan-tekan, kemudian dipukul-pukul, ya, kemudian dibakar, mengalami satu proses yang cukup panjang sehingga akhirnya menjadi bejana yang indah. Ada proses yang dilalui, ya, ada proses yang dilalui. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada proses yang harus kita lalui supaya kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, ya, menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Tuhan dikatakan sebagai seorang penjungan, Tuhan yang membentuk hidup kita dari tanah liat. Kita baca dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21. Roma 9 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, Roma 9 20-21, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah
tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Ya, jadi kita lihat, kita ini dikatakan sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Apalagi dikatakan bahwa kita sudah dibeli lunas, ya, kita menjadi milik Tuhan. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Jadi biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja memproses hidup kita. Biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja membentuk hidup kita menjadi satu bejana yang indah. Banyak hal yang akan kita alami untuk menjadi dewasa. Orang dewasa tidak akan memilih proses hidup yang instan. Proses kehidupan akan membuat kualitas hidup kita meningkat. Seperti bejana tanah liat tadi, ya, mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, ditekan, dibanting mungkin, diputar-putar, dibakar, itu bukan hal yang menyenangkan, memerlukan proses yang cukup panjang, ya. Hidup kita pun seringkali mengalami proses yang cukup panjang. Tetapi kalau kita ingin karya Tuhan yang indah, maka kita harus mengikuti proses itu, ya. Satu demi satu kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan setiap proses yang kita lalui, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang dilanda kesakitan, ketika kita sedang dilanda himpitan yang berat mungkin, tangan Tuhan itu menopang kita. Dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia ingin memproses hidup kita, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Dia ingin membentuk hidup kita, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang akan terus mendukung kita, membantu kita, mendorong kita supaya kita semakin hari semakin kuat, semakin maju. Ya, Tuhan ingin kehidupan anak-anak Tuhan itu berkualitas, tidak sama dengan dunia. Kualitas seseorang akan dapat dilihat dari pertumbuhan rohaninya. Bagaimana dia menyikapi hidupnya, bagaimana dia bertindak bijaksana, bagaimana dia bertingkah laku, akan kelihatan dari cara dia menyikapi hidupnya. Kalau kita memiliki seorang anak kita dari masih kecil, kemudian anak kita memasuki usia remaja, kita lihat anak ini kira-kira sudah sesuai belum dengan mentalnya, sudah betul dia menjadi seorang anak yang remaja, pemikirannya sudah belum dia menjadi anak yang dewasa, akan kelihatan. Ada anak yang sudah dewasa tetapi masih ngambek-ngambek gitu ya, masih ngambek-ngambekan, masih egoisnya masih tinggi ya, berarti kan dia belum, proses hidupnya belum berjalan dengan sempurna, dan itu kan terus diproses ya. Kita baca dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi setiap proses kesengsaraan yang kita alami, dikatakan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita akan menjadi kuat menghadapi apapun juga jika kita tekun. Kemudian dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, ketekunan dikatakan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena kita punya Allah. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia. Jika kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengenal Allah kita siapa tadi, maka dikatakan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Ada pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kasih Allah dikatakan dicurahkan, Roh Kudus itu dicurahkan, dikaruniakan kepada kita untuk kita bisa menghadapi step by step kehidupan kita, untuk kita bisa menghadapi tahap demi tahap kehidupan kita. Hasil akhir memang penting, tapi proses untuk mendapatkan hasil akhir itu lebih penting lagi. Ya, karena itu yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Ya, contohnya tadi, hasil akhirnya kepinginnya lulus, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak betul. Nyontek, beli soal, ya, kemudian bayar supaya dapat ijazah. Nah, itu hasil akhirnya dapat gelar sarjana, tetapi tidak mengalami proses. Artinya apa? Berarti kualitasnya nggak betul, ya. Intelektualnya tidak sesuai dengan pendidikan, tidak sesuai dengan gelar sarjana yang dia terima. Ya.
Jadi harus ada proses yang kita lalui supaya kualitas hidup kita semakin meningkat. Ya. Hal yang keempat untuk meningkatkan kualitas hidup kita adalah berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Berpegang teguh pada kebenaran artinya apa? Mengetahui kebenaran dan tidak cuma mengetahui kebenaran, tetapi melakukan kebenaran. Banyak orang yang sudah tahu firman Tuhan, banyak orang tahu perintah-perintah Tuhan, banyak orang tahu larangan-larangan Tuhan, tetapi banyak orang juga yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak cuma tahu, harus melakukan firman Tuhan, harus melakukan kebenaran, memiliki komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berkualitas adalah orang yang berpegang pada komitmen, tidak pelin-pelan, ya, disiplin. Itu orang yang berkualitas, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tahu, oh ini jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada godaan-godaan apapun, tidak akan terpengaruh, tetap memegang komitmennya, ya, tetap memegang komitmen bahwa saya adalah anak Tuhan, harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya lain, pengurus-pengurus wadah rayon yang beberapa waktu lalu sudah dilantik, ya, berarti kan sudah punya komitmen. Saya akan melayani Tuhan lewat kepengurusan di wadah, lewat kepengurusan di rayon, lewat kepengurusan di wadah-wadah pelayanan. Ketika dilantik, itu yang lantik adalah Tuhan. Tuhan yang melantik kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, komitmen itu harus dipegang. Sudah berjalan waktu, apa komitmennya masih dipegang nggak? Menjadi pengurus, menjadi majelis, menjadi pelayan Tuhan, tetap nggak pegang komitmen atau sekedar jabatan saja? Ya, tidak meningkatkan kualitasnya. Ya, namanya pengurus kan artinya seorang pemimpin. Ya, namanya majelis itu juga seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus pegang komitmen dalam melayani Tuhan, harus terus meningkatkan kualitasnya, harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Jadi perlu kedisiplinan. Mungkin ada yang sudah mulai malas, ya, cuma dilantik doang, setelah itu kerjanya mulai malas, ya, tidak pernah datang lagi di wadahnya di mana dia urus, ya, tidak pernah lagi pelayanan. Nah, itu artinya orang yang tidak kualitas, tidak berkualitas. Seorang pemimpin yang tidak berkualitas karena tidak memiliki komitmen yang benar. Kita baca dulu dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita melakukan kebenaran, hati kita akan damai sejahtera. Bapak Ibu mungkin sering merasakan kalau kita melakukan sudah menyimpang dari firman Tuhan, seringkali hati kita nggak damai, ya. Seringkali hati kita nggak sejahtera. Ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak enak, ya. Itu artinya kita harus peka dengan suara itu. Kita peka dengan suara Tuhan, kita peka dengan suara Roh Kudus. Kalau kita sudah tidak merasa nyaman lagi, kita sudah tidak merasa sejahtera lagi, berarti kita mulai melenceng dari firman Tuhan. Hidup kita sudah tidak sesuai lagi dengan jalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayo cepat balik lagi, ya. Orang yang memiliki kualitas hidupnya, dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia akan menjaga hidupnya dengan komitmen tadi. Maka akan ada damai sejahtera yang timbul di hatinya. Berapa banyak orang-orang yang sudah tidak peka lagi dengan suara Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang tidak lagi mau dengar suara Tuhan? Sudah nyaman dengan kehidupannya yang berbuat dosa, sudah nyaman dengan kehidupannya yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena itu bisa mengakibatkan kehancuran hidup kita, ya. Itu membuat kita akan kehilangan keselamatan kita. Jadi tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi instingnya itu di hati kita lah, ya. Kalau kita damai ketika kita melakukan itu, nah berarti itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang peka akan dengar suara Tuhan. Saya berapa kali ketika saya mulai agak menyimpang, ketika saya mulai punya pikiran-pikiran mungkin yang tidak sesuai, maka hati saya nggak akan damai sejahtera. Ketika saya mulai memiliki kebencian mungkin, ketika saya mulai ada kepahitan, hati saya nggak damai sejahtera, nggak nyaman. Suara Tuhan akan terus berbicara, ya.
kamu tuh gak betul, jalanmu sudah mulai melenceng, jalanmu mulai salah. Cepat-cepat datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, beri kekuatan, ya, minta Tuhan beri kekuatan untuk kita mampukan melawan itu, untuk Tuhan mampukan untuk kita tidak menikmati dosa kita, untuk Tuhan mampukan untuk kita kembali lagi ke jalan yang benar, ya. Jaga kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu satu tokoh terkenal, seorang pemimpin yang terkenal, Musa. Ya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Ya, siapa yang tidak kenal Musa? Dia memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang punya karakter yang gak mudah. Kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, kita tahu bahwa Musa tuh gak gampang sekali yang memimpin bangsa Israel. Berapa kali Musa harus menghadapi ketegar-tekukan bangsa Israel. Berapa kali Musa harus menghadapi bangsa Israel yang tidak taat. Ya, berapa kali Musa harus mendidik, mendisiplinkan bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, Musa dipilih Tuhan bukan instan istilahnya. Musa mengalami proses dulu. Ada perjalanan yang cukup panjang yang harus Musa lalui sampai dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. 40 tahun Musa dididik di Mesir. 40 tahun Musa dididik di Mesir. Dia dididik bagaimana menjadi seorang pangeran. Ya, dia kan anak angkatnya putri Firaun, otomatis dia pangeran di situ. Ya, dia dididik di Mesir, dididik bagaimana dia harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, itu dididik secara militer mungkin di Mesir, bagaimana harus memimpin. 40 tahun itu bukan bukan waktu yang cepat. Setelah itu dia harus melarikan diri. Kemudian dia menjadi seorang gembala di padang. 40 tahun lagi Tuhan dididik dia di padang. Ya, dididik menjadi seorang gembala itu bukan hal yang mudah. Ketika dia di Mesir, dia tinggal di istana, ya, dia menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi seorang gembala. Ya, jadi satu tingkatan yang dari jabatan yang tinggi turun istilahnya seperti itu. Ya, mungkin secara hati itu nggak mudah bagi Musa, tetapi itu Tuhan tetapkan Musa untuk menjalani proses itu, dan Musa menjalani proses itu 80 tahun. Musa diproses dari tempat yang berbeda, dari situasi yang berbeda, dari keadaan yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Barulah Tuhan pakai Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena Tuhan tahu ketika Musa harus memimpin bangsa Israel itu bukan hal yang mudah, banyak tantangannya, banyak cobaan yang harus Musa hadapi. Makanya terus diproses oleh Tuhan. 80 tahun Musa diproses, barulah Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Selama memimpin pun terus diproses Tuhan, terus dipakai Tuhan, terus diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hal yang mudah. Saya kalau ditanya cita-cita saya, tidak ada cita-cita menjadi seorang hamba Tuhan. Melencengnya kan jauh gitu ya. Saya sejak SD memang cita-cita saya menjadi dokter, ya. Jadi kalau ada anak kecil kan bisa bertanya cita-citanya jadi apa. Kadang ada jadi dokter, kadang insinyur, kadang nanti SMP berubah lagi ya, jadi guru, jadi pilot dan sebagainya. Kalau saya tetap gitu ya, dari SD cita-cita saya menjadi dokter, ya. Jadi tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Terus sampai makanya SMA saya langsung ngambil, zaman dulu SMA tuh apa namanya jurusannya A1, A2 gitu ya, A1, A2, A3, A4 gitu ya, A1 fisika, A2 biologi, A3 ekonomi, A4 bahasa ya. Jadi saya langsung dengan yakin ambil A2 jurusan biologi ya. Jadi udah pernah melenceng kemana-mana ya. Terus akhirnya kan sampai sekolah kedokteran. Kemudian kok bisa jadi hamba Tuhan sekarang? Kok bisa menjadi seorang gembala gitu ya? Itu proses yang Tuhan siapkan tanpa saya sadari ya. Ketika saya kuliah kemarin saya baru mengingatkan, oh berarti itu proses yang sudah Tuhan siapkan. Sejak remaja saya suka melayani Tuhan ya. Orang tua saya tidak ibadah, orang tua saya tidak ke gereja ya. Keluarga papa saya adalah keluarga Katolik ya, tetapi papa saya nggak pernah ke gereja, mama saya nggak pernah ke gereja ya. Jadi saya ke gereja itu karena diajak saudara saya, ya sudah. Jadi sejak saya kecil sekolah minggu saya ke gereja ya. Tidak ada yang mendukung saya dari keluarga ke gereja. Ketika saya menyerahkan diri di baptis SMP, orang tua saya nggak ada yang nonton istilahnya, datang gitu ya, melihat anaknya dibaptis, difoto, nggak ada.
nggak ada. Jadi saya dibaptis ya sudah minta tanda tangan sama orang tua, ya sudah saya baptis sendiri, misalnya seperti itu. Tidak ada yang mengantar. Ya, jadi saya sama teman-teman remaja saya dibaptis. Kemudian sejak remaja saya memang suka melayani Tuhan, baik di tamborin, kemudian paduan suara, vokal group. Jadi saya full pelayanan misalnya gitu, vokal group, paduan suara, tamborin. Kemudian saya ikut di remaja, jadi sesuai dengan tingkatannya. Dari sekolah minggu saya ikut remaja, kemudian jadi pengurus remaja, masuk pemuda, saya jadi pengurus pemuda, ya. Jadi memang sudah Tuhan siapkan, ya. Jadi saya tahu bahwa ketika saya Tuhan pilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan tetapkan saya sekarang menjadi hamba Tuhan. Memang Tuhan sudah siapkan saya sejak saya remaja. Saya sudah belajar melayani, saya sudah belajar melayani Tuhan. Jadi ketika melayani bukan hal yang sulit bagi saya, ya, sampai saat ini. Itu proses yang cukup panjang yang mungkin kita nggak sadar, ya. Jadi kalau ketika sejak kecil itu saya nggak sadar bahwa saya akhirnya nanti perjalanan hidup saya Tuhan tetapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Karena cita-citanya menjadi seorang dokter. Nah, itu proses yang dijalani tahap demi tahap, itu Tuhan melengkapi saya lewat pelayanan saya. Ketika saya masih remaja, ketika saya belajar tamborin, saya bisa ngajarin tamborin ketika saya membuka pelayanan di kandang sapi di Solo. Ya, saya ngajarin mereka tamborin. Ketika Tuhan melengkapi saya dengan saya belajar vokal group, paduan suara, saya bikin sedikit-sedikit ngajarin mereka untuk mereka bisa bernyanyi. Ya, jadi itu tahapan-tahapan proses yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Setiap kita pun di sini sudah Tuhan siapkan proses demi proses. Tinggal mau nggak kita ikuti proses kita ini, mau nggak kita jalani proses kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lewati proses demi proses bersama-sama dengan Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan kita hadapi, itu akan membuat kita semakin kuat, semakin kita berkualitas. Ya, kita baca dulu apa yang dipesankan Musa kepada bangsa Israel. Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Yang dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, jadi dikatakan sama Musa, ini loh, ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan katakan kepada saya, pilih, ya, pilih kehidupanmu sendiri, karena manusia diberikan kehendak bebas kita memilih supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, kita mau pilih yang mana? Mau pilih kehidupan atau mau pilih kematian? Mau pilih berkat atau mau pilih kutuk? Pilih. Musa katakan kepada bangsa Israel supaya engkau hidup, enggak cuma engkau sendiri tetapi juga keturunanmu. Ya, ayat 20 katakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, jadi Musa mengingatkan bangsa Israel, dikatakan, pilih, kamu mau hidup seperti apa? Kalau saya katakan kepada jemaat Siloam, pilih, bagaimana engkau mau menata hidupmu? Engkau memilih kepada kematian, engkau memilih kepada kehidupan, engkau memilih kepada berkat, atau engkau memilih kepada kutuk. Ya, pilih sendiri. Pilihlah supaya dikatakan apa? Supaya engkau hidup. Dengan cara apa? Dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi cara pertama apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita akan terus meningkatkan hidup kita. Dengan kita melayani Tuhan, dengan kita terus bergantung sama Tuhan. Dengarkan suaranya, dengarkan suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan, peka dengan firman Tuhan, firman yang mau menegur kita, firman mau yang membangun kita, firman yang membentuk kita, peka dengan suara Tuhan dan berpaut padanya. Artinya berpaut apa? Artinya berpaut kita nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, itu artinya berpaut, tidak pernah lepas. Ya, kalau saya lihat di bahasa aslinya berpaut itu dikatakan itu nempel. Ya, kalau ketika siapa namanya manusia pertama Adam dan Hawa, dikatakan supaya berpaut hati mereka. Ketika menikah pun dikatakan supaya kita menjadi satu daging. Ya, menjadi satu daging, artinya tidak terpisahkan. Itu artinya berpaut.
kita berpaut dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus dikatakan kita makan roti yang melambangkan daging, kita minum yang melambangkan darah Tuhan. Artinya apa? Kita menyatu dengan Tuhan, kita berbaut dengan Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan Tuhan, bersatu, menjadi satu kesatuan dengan Tuhan kita. Dengan kita berbaut dengan Tuhan, dikatakan maka hidup kita akan sesuai dengan jalannya Tuhan. Hidup kita akan semakin meningkat kualitasnya, ya, tidak akan semakin merosot. Jadi 3 hal tadi dikatakan kalau kamu mau hidup, mengasihi Tuhan yang pertama. Ya, itu seringkali orang katakan, kalau saya tanyakan apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Pasti jawabannya mengasihi. Tapi harus dibuktikan, betul nggak kita mengasihi Tuhan? Atau sekedar slogan saja kita mengasihi Tuhan? Yang kedua dikatakan apa? Kita mendengar suara Tuhan. Sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Sudahkah kita peka dengan suara Tuhan? Sudahkah kita peka dengan suara-suara Tuhan yang seringkali menegur kita, meluruskan jalan kita? Apa kita cuek dengan suara Tuhan? Apa kita nggak peduli lagi dengan suara Tuhan? Yang ketiga kita berpaut, ya berpaut kepada Tuhan. Apakah kita sudah menempel sama Tuhan? Dikatakan seperti pokok anggur, ya, kita menempel sama Tuhan seperti carang yang menempel pada pokok anggurnya. Kalau tanpa pokok anggur, maka carang itu akan terlepas, dia akan binasa, akan mati. Kalau kita nempel sama Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berkualitas. Bagaimana cara hidup berkualitas? Tadi, ya, belajar terus memperlengkapi diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Lengkapi pelayananmu supaya kita semakin berkualitas. Lengkapi hidup kita dimanapun kita berada supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Jangan serupa dengan dunia. Jadi percuma kalau kita datang ibadah kita tetap serupa dengan dunia. Percuma kita mengaku kita anak Tuhan. Percuma KTP kita dikatakan kita orang Kristen. Percuma kita punya kartu anggota jemaat Siloam kalau hidup kita serupa dengan dunia. Itu tidak memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi yang memberikan keselamatan bagi kita terus berpaut sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan suara Tuhan akan terus membentuk hidup kita. Jangan pernah mau hidup kita instan. Jalani proses demi proses. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada rancangan kecelakaan. Ketika dosa saya tanyakan, Ibu Mariska kecewa nggak menjadi hamba Tuhan sekarang, nggak jadi dokter? Enggak, saya bilang. Tidak. Merasa susah nggak menjadi seorang gembala? Tidak, saya katakan. Kenapa? Karena saya sudah melewati proses yang sudah Tuhan siapkan. Saya sudah Tuhan siapkan menjadi seorang gembala, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya nggak kecewa. Ya, orang tua saya pun sudah tidak kecewa. Ya, ketika saya katakan sama orang tua saya, ketika saya menikah, saya katakan saya akan pindah ke Solo. Orang tua saya ketika saya pacaran dengan Om Bagus katakan nggak boleh diboyong ya, karena saya anak perempuan satu-satunya, anak pertama. Jadi pertama kali dikatakan nggak boleh diboyong, harus tinggal di Jakarta. Jadi sempat kami coba cari-cari rumah di Jakarta. Tetapi Om Agus punya misi pelayanan di Solo. Ya sudah, kita doakan. Saya pamit sama Mama. Saya katakan saya akan tinggal di Solo. Saya pikir wah ini pasti mengalami satu pertentangan yang berat. Saya pikir itu pasti nanti akan mengalami perdebatan gitu ya, dengan mama saya. Ya. Tetapi ketika saya berdoa, saya minta Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, berarti Tuhan akan meluruskan. Betul. Ketika saya katakan itu, mama saya nggak protes. Tidak ada satu kata pun protes. Tidak ada satu kata pun melarang saya untuk saya berangkat ke kota Solo. Jadi berarti itu memang rancangan Tuhan sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, saya katakan saya bukan istri hamba Tuhan, bukan sekedar istri hamba Tuhan, tapi saya adalah seorang hamba Tuhan. Kalau saya istri hamba Tuhan, berarti saya ikut suami saya, enggak? Ya, berarti saya masih seperti diri saya dulu, tidak. Tapi saya seorang hamba Tuhan. Ketika saya nyatakan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, bukan sekedar istri hamba Tuhan, berarti hidup saya harus sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Itu tugas saya, ya. Dan saya tidak kecewa. Karena saya yakin dan percaya proses yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan saya, dan saya tidak instan. Itu artinya Tuhan sudah melengkapi saya. Tuhan memberikan kemampuan bagi saya untuk saya bisa melakukan setiap tugas. Tuhan sudah siapkan bagaimana saya bisa menyelesaikan beban yang Tuhan berikan ke pundak saya, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan yang terbaik, lakukan dengan sungguh-sungguh.
jadikan hidupmu berkualitas. Dalam pekerjaan, mungkin kemarin di Wanita Estor ya, dari Ibu Wida yang memberikan firman dikatakan, ketika kondisi kerjaan mungkin tidak membuat kita nyaman, tetap berikan yang terbaik. Ketika keluarga kita mungkin dalam kondisi tidak baik, tetap berikan yang terbaik. Ketika lingkungan kita tidak baik, tetap berikan yang terbaik. Ketika orang-orang di sekitar kita, pelayanan kita tidak baik, tetap kita harus memberikan yang terbaik. Itu artinya hidup kita berkualitas. Hidup kita memiliki komitmen memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Siloam, mari. Sudah masanya kita meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan main-main lagi dengan hidupmu. Tinggal engkau pilih kematian atau kehidupan yang mau kita pilih. Kalau kita pilih kehidupan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengar suara Tuhan, berpaut sama Tuhan, maka engkau akan menerima kehidupan. Bukan hanya kita, dengan keturunan-keturunan kita.